Alhamdulillahi fatihi abwabihi lil muqbilina alaih. Segala puji bagi Allah yang telah membuka pintu-pintunya bagi setiap orang yang datang kepadanya. Wal mutajalli bi rahmatihi 'alal muntarihina baina yadayhi. Segala puji bagi Allah yang telah menurunkan rahmatnya bagi setiap orang yang bersimpuh di pintunya. Nas'aluhu an yusalli wa yusallim bi mahabbatihi wa hananihi wa 'atfihi 'ala ahabbil khalqi ilayhi wa arfa'ihim manzilatan ladayhi. Semoga Allah mencurahkan salawat serta salam kepada makhluk yang paling dicintai olehnya, yaitu baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sayyidina Muhammad ibn Abdullah Habibillah wa safwatillah min khalqihi. Yaitu Nabi besar Muhammad ibn Abdullah, kekasih Allah dan pilihan Allah. Wa yusalli ma'ahu ala alihi alladhina hamalu anhu asrarah wa fadat alaihim anwaruh. Dan semoga salawat juga tercurah atas keluarga Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang memikul rahasia dan cahaya Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wa ala sahabatihi alladhina hamalu anhu al-amanah wa qamu bihaqqi ad-diyanah. Dan semoga salawat tercurah atas para sahabat yang memikul amanat dan menyampaikan amanat setelah baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wa 'alal mutabi'in lahum 'alas siratil mustaqim min kulli mu'minin 'alim wa 'abidin karim. Dan semoga tercurah kepada setiap orang-orang yang mengikuti jalan mereka dari hamba-hamba yang menghamba kepada Allah Ta'ala. Wa ala abaina wa ummahatina wa ala akhina munziril musawa wa amwatina wa amwatil muslimin. Dan semoga tercurah kepada orang-orang tua kita, ibu-ibu kita, dan khususnya kepada guru kita Al-Habib Munzir bin Fuad Al-Musawa dan orang-orang yang telah mendahului kita. Amma ba'du faqad waradtum ayyuhal hadiruna 'ala al-manba' as-safi. Saat ini kita telah datang ke tempat ini, tempat pancaran anugerah Allah Subhanahu wa taala yang suci. Mawtini tahsil al-ulum min haitsu la ghalat wala hadas wala dhann wala wuhum. Tempat di mana kita mengambil ilmu yang murni, bukan prasangka, bukan ilusi ataupun hayalan. Ulumun masdaruha al-khaliqul azim jalla wa ala. Ilmu yang bersumber dari Allah Ta'ala. Mustawda'uha qalbu Muhammadin al-atqal anga. Yang ditempatkan di hati baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang suci. Yutarjimuha wa yubayyinuha rijalus sanadi wat talaqi 'ala al-istiqamati 'ala ta'ati wat tuqa. Yang dijelaskan ilmu tersebut oleh para ulama dengan sanad mereka adalah orang-orang yang bertakwa dan mulia di sisi Allah. La ulumun takhda' lit-tajribah fatukhti marra wa tusibu ukhra. Bukan ilmu yang tunduk dengan percobaan yang sesaat bisa benar dan terkadang bisa salah. Wala taqumu 'ala nadhariyatil khayali wal falsafah fatustaswabu taratan wa tukhatta'u ukhra. Bukan ilmu yang berdiri di atas pemikiran-pemikiran manusia yang bisa benar dan bisa salah. Wala buniyat 'ala an-naqli ghair al-muhaqqaq al-mudaqqaq fa yata'arraduha wa yatakhallaluha asy-syakku aw ar-raib aw al-dhanna. Ilmu yang datang yang tidak datang dari yang tidak dinukil dari sumber-sumber yang tidak jelas. Wa innaka latulaqqal qur'ana min ladun hakimin 'alim. Dan sungguh engkau ya Muhammad telah diberikan kepadamu Al-Quran yang datang dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Wa qad wasafa Allah ta'ala kulla man infasala an hadzal ilm al-haqiqi annahu la ya'lam wa annahu min al-jahilin. Dan Allah Ta'ala menyebutkan tentang orang-orang yang terputus dari ilmu yang suci ini bahwa mereka adalah orang-orang yang rugi dan yang orang-orang yang bodoh. Ya'lamuna zahiran min al-hayatid dunya. Mereka hanya mengetahui bentuk fisik daripada kehidupan dunia. Kaifa alimu? Bagaimana mereka mengetahuinya? Hadha adh-dhahir al-qalil. Kaifa alimu? Bagaimana mereka mengetahuinya? Akhlaqu? Apakah mereka menciptakannya? La, tidak. Hal syahidu lamma khuliq? Apakah mereka menyaksikan tatkala mereka diciptakan? La, tidak. Hal tahakkamu fi kaifiyat khalqih? Apakah mereka mengetahui cara bagaimana mereka diciptakan oleh Sang Pencipta? La, tidak. Famadha ya'lamun an?
Lantas apa yang mereka ketahui? جربوا Mereka hanya melakukan penelitian, وحاولوا mereka berusaha, فظهرت معهم نتائج sehingga nampaklah hasil dari penelitian mereka. لم يكن لهم الحكم في كيف تظهر هذه النتائج إنما انتظروها كيف تظهر. Mereka hanya menunggu hasil dari penelitian mereka, bukan mereka yang menciptakannya. خلقها غيرهم. Yang menciptakan itu semua adalah selain mereka. نتيجة التجربة حقهم. Dan buah dari penelitian mereka, هم لم يتحكموا حتى كيف تكون النتيجة. Mereka tidak menguasai bagaimana hasil daripada penelitian yang mereka lakukan. فلما ظهرت النتيجة Ketika nampak hasil daripada penelitian mereka itu, تأملوها mereka memperhatikannya, فعلموا شيئا منها mereka baru mengetahui sesuatu darinya, ولم يحيطوا بها tapi mereka tidak menguasainya من كل وجه. dari segala penjurunya. ثم قالوا Kemudian mereka katakan, نحن نعلم ما في الكون وما في الأرض. dengan sombong mereka katakan, kami mengetahui segala sesuatu yang ada di alam ماذا semesta. تعلم؟ Apa yang kamu ketahui? من علمك؟ Apa yang kamu tahu? أنا جربت. Oh, saya setelah melakukan penelitian. لحظة لحظة لحظة. Tunggu sebentar. من أنت؟ Siapa kamu? أيها المجرب من أنت؟ Siapa kamu? مخلوق ولا خالق؟ Kamu pencipta atau hanya sekedar makhluk? مصنوع ولا صانع؟ Kamu yang diciptakan atau pencipta? متحكم أو متحكم فيه؟ Kamu ditundukkan atau yang menundukkan? إنما أنت متاح لك من حكمة الله الذي خلقك أن تعلم بعض الشيء الذي خلقه بحكم تجربة هو تعالى سن قوانينها ووضع طريقتها. Kamu hanya diizinkan oleh Allah Subhanahu wa taala mengetahui sebagian kecil dari hasil apa yang kamu lakukan dari penelitian itu, tapi semua itu diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala. اكتشفنا اختراعا جديدا. Kami hanya mengetahui sesuatu yang baru kami temukan. خلقتوه؟ Kamu menciptakannya? لا لا اكتشفناه بس. Tidak, kami hanya mengetahui saja. لما اكتشفتوه هل كنتم تعلمون قبل اكتشافه كيف سيكون؟ Apakah kamu tahu sebelum kamu melakukan penelitian? لا لا ولكن جربنا محاولات علمية حتى وصلنا إلى هذه النتيجة. Tidak, kami hanya melakukan penelitian sampai kami mencapai pencapaian itu. فمن الذي قرر كيف تكون النتيجة؟ Siapa yang menetapkan hasil dari penelitian kamu itu? الخالق. Allah Ta'ala, sang pencipta. هو المتحكم. Dialah yang mengatur semuanya. إن لم تتصل بالخالق فلن تكون عالم. Kalau kamu tidak memiliki hubungan yang erat dengan sang pencipta, kamu bukan orang yang pintar, bukan orang yang alim. لأنك أصلا أنت جاهل. Kamu bodoh dari sejak awal. لما خرجت من بطن أمك كم كنت تعرف معلومات؟ لما خرجت من بطن أمك كم معلومات كنت تعرف؟ Ketika kamu keluar dari perut ibumu, kamu punya ilmu apa? بقوة من تعلمت؟ Dengan kekuatan siapa kamu belajar? غبي لو قال بقوتي تعلمت. Engkau adalah orang bodoh kalau kamu mengaku-ngaku saya dengan kekuatan dan kemampuan saya mengetahui ini semua. ايوه انت خلقت عينك ويدك ورجلك. Apakah kamu menciptakan tangan dan matamu? تضحك على من يا Kamu ingin mentertawai siapa? انت استعملت اللي خلقه هو لك. Kamu menggunakan apa yang diberikan oleh Tuhan kepadamu. وهو اللي قرر ان عينك تنظر واذنك تسمع. Dialah yang menetapkan bahwasanya matamu bisa melihat dan telingamu bisa mendengar. كيف غيناك بحكم العلم والاكتشاف تحول تخلي اذنك تشوف وعينك تسمع. Terus bagaimana kamu mengaku bahwasanya dirimu yang melihat, dirimu yang mendengar? Tidak. ما تقدر. Kamu tidak mengetahui apa-apa. من اللي حكمك؟ Siapa yang mengatur ini semua untukmu? الذي خلقك. Dialah yang menciptakan segalanya. ولما تتعلم تظن هذا العلم من عندك. من اللي اعطاك العقل؟ Ketika kamu belajar, kamu berkhayal bahwasanya ini adalah ilmu yang aku miliki. Siapa yang memberikan kepadamu akal? لكن الجاهل Orang bodoh ما يسمع هذا الكلام ما يعجبه. tidak akan suka dengan ucapan ini. قالوا لقارون Mereka mengatakan kepada Qarun, لا تغرك الكنوز. jangan kamu tertipu dengan harta karun. أحسن فيما آتاك الله. Berbuat baiklah dengan apa yang Allah berikan kepadamu. ابتغ دار الآخرة. Carilah negeri akhirat. ولا تنسى نصيبك من Jangan الدنيا. kamu lupakan bagian kecilmu dari dunia. وأحسن كما أحسن الله إليك. Berbuat baiklah sebagaimana Allah berbuat baik kepadamu. قال ما عجبنا الكلام. Tapi Qarun tidak menyukai ucapan semacam ini. إنما أوتيته على علم عندي. Maka Qarun dengan sombongnya mengatakan, ini semua diberikan kepadaku karena ilmu yang aku miliki. من علمك أنت يا قارون؟ Siapa yang mengajarkan والعلم kamu? عندك. Kamu punya ilmu. عندك أنت اللي كنت نطفة.
Kamu punya ilmu yang dulunya kamu hanya sebuah sperma yang hina. علم ما كنت قطعة لحم. Kamu punya ilmu padahal dulu kamu hanya sebongkah daging dalam perut ibumu. اللي خلقك علمك. Tuhan yang menciptakanmu, dialah yang mengajarkan kamu. اعترف بالحقيقة ولا تكابر. Akuilah kenyataan ini, jangan kamu menyombong. فعندك علم لكن من عنده ما هو من عندك. Kamu punya ilmu tapi dari Allah, bukan dari diri kamu. قال لا علم عندي أنا. Tapi Qarun mengatakan, enggak, ini dariku. قال تعالى فخسفنا به وبداره الأرض. Ketika dia menyombongkan dirinya, maka Allah Ta'ala membinasakan dia dan dimakan oleh bumi. يلا وين العلم؟ Mana ilmu yang dia punya? طلع نفسك من الأرض. Ayo keluarkan dirimu dari bumi. رجع الكنوز. Kembalikan harta karunmu. ما يقدر. Dia tidak mampu. يا إخواني الذي لم يتصل بالله جاهل والله لا يعلم حقيقة. Wahai saudaraku, setiap orang yang terputus dari Allah adalah orang yang bodoh, yang tidak mengetahui kenyataan apapun. فهل يصلح هؤلاء لأن نأخذ علومنا منهم معلوماتنا عنهم؟ Apakah patut kita mengambil ilmu kita, pengetahuan kita dari orang-orang semacam itu yang terputus dari Allah? سمعتم في كلام الكيائي خليل سفيان حفظه الله ما نبهنا أن نأخذ العلم من أهل العلم. Tadi kita mendengar dari Kiai Khalil apa yang beliau sampaikan, hendaknya kita mengambil ilmu dari orang-orang yang berilmu. ولا نأخذ العلم من أهل الجهل. Jangan kita mengambil ilmu dari orang bodoh عندهم نظريات yang hanya sekedar berspekulasi. يفكرون بها Dia berpikir dengannya, ثم يعتقدون أن النتيجة التي تحكمها هذه النظريات هي العلم الذي لا ينقض. kemudian dia menyangka bahwasanya hasil dari penelitiannya, dari spekulasinya adalah fakta ilmiah. Tidak. واحد من هؤلاء مدعين العلم جلس يفكر. Beberapa dari mereka yang mengaku punya ilmu, dia merenung dan berpikir. تفكير منقطع عن الوحي. Pemikiran yang terputus dari wahyu Allah. تفكير منقطع عن ربه تعالى. Pemikiran yang terputus dari Allah Ta'ala sang pencipta. هل الإنسان هذا كيف خلق؟ Dia berpikir, manusia ini diciptakan bagaimana ya? الله خلق. Allah yang menciptakan. لا لا Tidak. هذا كان قرد. Manusia itu asal usulnya adalah kera. بعدين تطور. Kemudian dia berevolusi. صار إنسان. Kemudian jadi manusia. من قال لك؟ Siapa yang mengatakan? أنا قلت. Saya yang mengatakan. حضرت. Emang kamu melihat saat diciptakan? شفتوا القرد لما تحول إنسان؟ Emang kamu pernah lihat ketika kera berubah jadi manusia? من أخبرك؟ Siapa yang kasih tahu kamu? هذا النظرية العلمية. Lah ini penelitian ilmiah saya. علمية من يا أخوي؟ Ilmiah siapa? من وين هذا العلم جبته؟ Dari mana kamu dapati itu? لا الإنسان أصله قرد لأنه القرد لما عاش كذا ألف سنة تطور شكله بعدين تحول لإنسان. طيب. Tidak, manusia itu asal usulnya adalah kera, sebab kera itu setelah hidup sekian ribu tahun berubah, dia berevolusi menjadi manusia. في أيام سيدنا عيسى كانت في قرود. Di zaman Nabi Isa banyak kera. الآن عمرها 2024 سنة. Sekarang udah 2000 tahun lebih. تطورت الأجيال. Apakah ada perubahan dari kera tersebut? كأنه ماشي قرد تحول إنسان. Kok nggak ada ya kera yang berubah jadi manusia dari sejak saat itu sampai sekarang? لا خلاص النظرية حقي تقول هذا مرة واحدة بس وخلاص خلصنا. Tidak, penelitian saya hanya menyatakan bahwasanya evolusi itu terjadi satu kali. من فين جبت العلم؟ Dari mana kamu bawa itu? يقول لك لا هذا العلم. Ini adalah ilmu yang saya dapati. يا جاهل. Wahai orang bodoh. ربك يقول لك. Tuhanmu mengatakan. هو خلقك. Dia yang menciptakan kamu. من تراب. Dari tanah. ومن ماء. Dari air. من صلصال. Dari tanah liat. كونك. Kemudian dia membentuk kamu. ونفخ الروح فيك أيها الإنسان. Dan meniupkan ruh kepadamu, wahai هذا الرب يقول. Dia Tuhan yang menyatakan, sang pencipta. قال لا أنا قرد. Tapi dia mau tetap mengatakan, aku ini kera. خلاص تمام أنت قرد ونحن بني آدم خلقنا الله. Kalau gitu biarkanlah kamu tetap menjadi kera, kami adalah Bani Adam, manusia. لأن نحن نعرف من خلقنا. Sebab kami tahu siapa yang menciptakan kamu. أنت ما تعرف من خلقك. Kamu nggak tahu siapa yang menciptakan kamu. أي علم هذا الذي يضحك به على الناس؟ Ilmu apa yang membuat manusia, yang mentertawahi manusia ini? الأفضل لنظام الحياة في العالم أن يقوم الناس على وضع الاشتراكية والمال العام مشترك لكل أحد ولا يملك أحد إلا شيء محدود والباقي يبقى مال عام مشترك بين الناس. Beberapa dari mereka memiliki pemikiran bahwasanya yang terbaik bagi umat manusia adalah harta yang digunakan ramai-ramai sama-sama. ويشتركون الناس في وضع الأحكام وفي سن القوانين وفي كل شيء. Semuanya manusia itu ikut di bawah aturan ini. طيب بعدين؟ Kemudian جربنا. kita udah coba itu. سوينا اشتراكية. Kita ikutin aturan kamu itu. النتيجة
hasilnya apa? فاشلت. Kehancuran. الأفضل لا بطلنا. العلم يقول الأفضل الديمقراطية. Oke, kita ubahlah. Sekarang kita ubah, yang lebih baik adalah demokrasi. ليس كل الناس لكن النسبة الأغلب. مش كلهم مشتركين. نأخذ 50% بالأسوان. هذا tidak semua orang yang bisa ikut demokrasi, tetapi sebagian besarnya. جربنا. Kita udah coba. والآن فشلت. Dan sekarang gagal itu أنتم semua. تتابعون أخبار الدول الديمقراطية في العالم كيف تكون؟ Kita mengikuti berita-berita tentang negara-negara yang memiliki sistem demokrasi. عادي ديمقراطية. Apakah masih ada demokrasi? ولا كده سلاح عن جديد؟ Atau semuanya hanyalah tekanan dan paksaan? وين الحرية؟ Mana kebebasan yang dialu-alukan mereka? وين الأمان؟ Kemana keamanan? وين العدل؟ Kemana keadilan? نظام فاشل. Aturan yang gagal لأنه قام على علم غير صحيح. karena berdiri di atas ilmu yang sesat, لأنه قام على جهل. berdiri di atas kebodohan. أنا إنسان أصلي من هذه القبيلة. Saya manusia dari kabilah ini. كيف عرفت؟ Dari mana kamu tahu? قال رحت عند العلم وعملت تحليل عنده قال لي أنت من القبيلة الفلانية. Saya melakukan penelitian, tes DNA, dan DNA menyatakan saya dari kabilah ini. من متى العلم يقول لك أنت أبوك من؟ Dari sejak kapan ilmu memberikan natijah semacam itu? هذا خبر. Ini adalah berita. مصدر المعرفة فيه النقل وليس التجربة. Berita tentang kabilah seseorang sumbernya itu adalah daripada nagal, daripada informasi yang datang, bukan daripada penelitian DNA semacam itu. كيف نلعب بمصادر المعلومات؟ Bagaimana kita mempermainkan referensi informasi itu? قال لا هذا العلم الحديث. Nah, ini ilmu modern. وعلم الحديث يعني يجيب أخبار غير ما حصل في السابق يغير الماضي يعني. Apakah ilmu modern mampu merubah apa yang telah lalu? اسمع. Dengarkanlah. الناس تعرف من آبائها. Setiap manusia itu tahu siapa orang tuanya. كل واحد يعرف أبوه قبيلته. Setiap orang tahu siapa bapaknya, siapa leluhurnya. إذا أنت ما قداري. Kalau kamu nggak tahu, روح دور حد يقول لك. kamu cari orang lain yang ngasih tahu kamu. من أبوك ومن قبيلتك. Siapa bapakmu, siapa leluhurmu. واسمع. Dengarkan. شوف العلم هذا اللي أنت مستند عليه. Ilmu yang kamu bertumpu kepadanya. اللي صنعه لك. Yang dibikin untukmu itu. واللي سوى لك التحليل هذا حق الDNA. Yang membuat yang memberikan kepadamu hasil DNA itu. قال لك في نسبة خطأ بشرية ممكن تصل إلى 30 أو 40% إنه أنا ممكن أغلط مش حقيقة. Kemungkinan salahnya itu besar. طيب إذا اللي قال اللي أنت اقتنعت به إنه صاحب علم هو قال لك أنا ممكن أغلط صدقه ليش؟ Nah, yang mengatakan potensi salahnya besar adalah mereka yang membuat teori DNA itu sendiri. Kenapa kamu mempercayainya? يكذبون على الناس باسم العلم وهم من العلم براء. Mereka berdusta atas nama ilmu kepada orang-orang. يعلمون ظاهرا من الحياة الدنيا. Mereka hanya mengetahui zahir fisik daripada kehidupan dunia. شفت الجوال هذا؟ Kamu lihat ini handphone? يعلمون فقط إنه جوال. Mereka hanya tahu ini adalah handphone. ولا يعلمون ما في داخله. Tapi nggak ada yang tahu apa isinya ini. فهل يسمى الذي يعلم هذا فقط عالم؟ Apakah yang tahu ini handphone dia orang yang paling tahu tentang isinya? هم هكذا. Mereka menganggap diri mereka seperti itu. يعلمون ظاهر الدنيا. Mereka cuma tahu zahirnya saja. لا يعلمون الحقيقة داخلها. Tapi mereka tidak pernah tahu tentang isi hakikat yang ada di dalam. فالذي يعرف الصورة ولا يعرف الحقيقة أقرب إلى الجهل منه إلى العلم. Orang yang hanya mengetahui fisik tapi tidak mengetahui hakikatnya, dia adalah orang yang lebih dekat kepada kebodohan daripada pengetahuan. لأنه علم قائم على المغالطات. Karena ilmu tersebut adalah ilmu yang berdiri di atas penyimpangan dan nyeleneh. يجب أن لا يخدعنا أحد. Jangan sampai kita tertipu dengan hal itu. المعلومات لها مصادر تؤخذ منها. Ilmu pengetahuan ada referensi yang bisa kita ambil dari ini. التاريخ والأخبار مصدره النقل الصحيح الثابت. Tentang sejarah, tentang berita-berita yang terdahulu, sumber referensinya adalah apa yang dinagilkan atau dinukil daripada informasi berita-berita yang terdahulu. لا يمكن نثبت التاريخ بالتجربة. Nggak bisa kita mengetahui sejarah dengan percobaan. والمعلومات للاختراع والعلاج والطب والابتكار والهندسة مصدرها التجربة وليس النقل الثابت.
Sedangkan ilmu pengetahuan yang bersifat apa namanya, yang semacam pengobatan medis dan lain sebagainya, itu dilakukan didapat dari percobaan, bukan dari berita terdahulu. ولا يمكن بالأخبار مناقضة التجربة التي تتحقق أمام العين. Tidak bisa diambil itu semua daripada berita sejarah yang terdahulu. والعلوم المتصورة في العقل والمستحضرة في القلب والأفهام والمدارك مصدرها العقل السليم السوي. Dan ilmu yang diambil dari pemikiran harus diambil dari akal yang sehat. فما يمكن أن نأخذ المعلومات العقلية من مصدر التجربة ولا من مصدر النقل. Gak mungkin kita mengambil ilmu yang seharusnya sumbernya adalah akal yang sehat, kita ambil dari sejarah atau dari percobaan. Tidak. الذي يدور في العالم اليوم مضحك. Apa yang terjadi di muka bumi saat ini adalah hal yang patut ditertawai. ولكننا لا نستغرب. Tapi jangan heran. تعرف لماذا؟ Kenapa? لأن الذي خلقهم Karena yang menciptakan mereka قال عنهم telah menyatakan tentang mereka, أنهم لا يعقلون، mereka tidak berakal, أنهم لا يفقهون، mereka tidak memahami, أنهم لا يعلمون. mereka tidak mengetahui. فإذا الذي خلقهم قال عنهم كذا نصدقهم أنهم علماء ليش؟ Tuhan yang menciptakan mereka menyatakan demikian, terus ngapain kita percaya sama orang-orang semacam itu? وهو أعلم بمن خلق. Dia lebih mengetahui tentang siapa yang dia ciptakan. وهو الذي أخبرنا أن العلم فقط ما اتصل به وبوحيه وبكتابه وبأنبيائه ورسله. Dan dialah Allah Ta'ala yang menyatakan bahwasanya ilmu yang sesungguhnya hanyalah ilmu yang bersambung dengan dirinya dan dengan utusan-utusan yang dia utus, atau dengan para ulama yang memiliki hubungan dengannya. فلنخلع عن عقولنا شبهة الانبهار بأن هناك علوم لها مصدر، علوم صحيحة لها مصدر يخالف ما أثبته وأقره الكتاب والسنة. Keluarin dari pikiran kita kalau di sana ada ilmu yang benar sumbernya dari selain Al-Quran. Buang itu semua. ومنهجية العلم السليمة إذا تم اختراقها والخلخلة في قواعدها أثمرت نتائج تفسد أجيالا وأمما من وراء ذلك. Ilmu pengetahuan atau metode ilmu pengetahuan yang menyimpang dari cara yang benar, maka akan membuat berdampak buruk generasi demi generasi. والعلوم التي تبنى على التجربة وعلى العقل وعلى النقل فيما كان من غير الدين والشريعة ما كان منها متصلا بنور الدين والشريعة ذهبت عنه كثير من احتماليات أن يكون فيه مضرة أو بلاء أو أذى، لأنه يتنور بنور الاتصال بوحي الله فينتج خيرا نافعا صالحا للعباد. Berapa banyak ilmu yang sumbernya adalah percobaan, penelitian, tetapi ketika memiliki hubungan erat dengan wahyu dari Allah Ta'ala, dengan Al-Quran, dengan apa yang datang dari Allah, maka akan membawa manfaat yang sangat besar bagi umat manusia. ولنستغني بالقرآن. Kita harusnya merasa cukup dengan Al-Quran. فهو يكفينا. Cukup bagi kita Al-Quran. وبسنة نبينا محمد. Dan sunnah Nabi Muhammad sallallahu alaihi فهي wasallam. تهدينا. Dia cukup untuk memberikan petunjuk kepada kita. وبالعلماء المسندين. Dan kepada ulama-ulama dari kaum فهم muslimin. يدلونا. Mereka yang akan memberikan petunjuk dan jalan ولسنا kepada kita. بحاجة بعد هذا إلى من يزعق علينا أو ينعق علينا بعلم لا ندري من أين أتى به. Setelah ini kita nggak perlu menoleh ke kanan ke kiri kepada orang-orang yang hanya ingin menertawai kita dan membuat kita sesat. وكل علم Dan setiap ilmu يتحرك صاحبه yang mana pemiliknya bergerak dengannya, ليحصل من ورائه غرضا يعود على نفسه أو حزبه أو جماعته أو قبيلته أو ماله فهو مشكوك في صحته وحقيقته. di mana pemiliknya memiliki kepentingan yang ingin dia gapai untuk dirinya atau pengikutnya atau kelompoknya, maka ketahuilah bahwasanya itu ilmu yang tidak bermanfaat dan sangat berbahaya. ولو كان من العلوم الشريفة في ذاتها. Sekalipun ilmu itu yang mereka bawa ilmu yang mulia. فالعلم خشية كله. العلم خشية كله. Al-ilmu yang sesungguhnya adalah rasa takut yang murni kepada Allah. يعرف بذاك أهله. Dengan rasa takut ini kita bisa mengetahui siapa orang-orang yang berilmu. وكل علم صحيح Setiap ilmu yang benar يثمر في صاحبه نوعا من الخشية أيا كان ذلك الرجل. akan membuahkan rasa takut kepada Allah siapapun pemiliknya. فترى العالم به وقورا رزينا هادئا عاقلا ضابطا لألفاظه. Orang yang berilmu dengan ilmu yang benar, kamu akan dapati dia dalam keadaan yang tenang,
keadaan yang penuh dengan rasa takut kepada Allah Subhanahu wa حتى لو taala. كان العالم بهذا الأمر مشرك أو غير مسلم. Bahkan sekalipun pemilik ilmu ini adalah orang yang tidak beriman, tapi kamu akan mendapati orang ini begitu tenang, begitu tunduk, penuh dengan kerendahan لكن hati. لو تعلم بطريقة صحيحة يثمر هذا عنده ارتزان وعقل ووعي وحساب للبيان والخطاب كيف يكون. Kalau dia belajar dengan cara yang benar, maka akan membuahkan kemuliaan. لكن الجاهل هذا لا يفقه ولا يفهم. Tapi orang bodoh nggak bakal ngerti ini. ولا تظهر عليه آثار الخشية. Tidak akan nampak pada dirinya bekas-bekas rasa takut kepada Allah. ولا وقار المعرفة. Tidak akan nampak pada dirinya kewibawaan. وقد كان الإمام الشافعي يقول. Imam Syafi'i pernah mengatakan, لو ناظرت 1000 عالم لغلبتهم. kalau saya debat dengan 1000 ulama, pasti saya akan ولو mengalahkan mereka. ناظرني جاهل واحد لغلبني. Tetapi kalau seorang yang bodoh berdebat dengan saya, pasti saya kalah. لأنه لا يفقه. Karena orang bodoh kagak ngerti. ولا تطع من غفلنا قلبه عن ذكرنا. Jangan pernah kita mematuhi orang-orang yang kami tutup hatinya dan kami واتبع lalaikan هواه. dan mengikuti hawa nafsunya وكان أمره فرطا. dan keadaannya keadaan yang sesat. ولكن افعل ما أنتم تفعلونه في هذا المجلس. اصبر نفسك مع الذين يدعون ربهم بالغداة والعشي يريدون وجهه. Oleh karena itu bersabarlah kalian sebagaimana kita di majelis ini untuk mendengarkan apa-apa yang disampaikan oleh orang-orang yang memiliki rasa takut kepada Allah. ولا تعد عيناك عنهم. Jangan kamu berpaling dari تريد mereka زينة الحياة untuk الدنيا. berharap pernak-pernik ولا dunia. تطع من أغفلنا قلبه عن ذكرنا. Jangan kamu taat kepada orang-orang yang kami lalaikan واتبع hatinya, هواه. mengikuti hawa nafsunya, وكان أمره فرطا. dan mereka adalah orang-orang yang sesat. وقل الحق من ربكم. Katakan kebenaran dari Tuhan فمن kalian. شاء فليؤمن. Yang mau beriman silakan ومن شاء beriman. فليكفر. Barang siapa yang ingin kafir silakan kafir. إنا أعتدنا للظالمين نارا أحاط بهم Kami سرادقها. telah persiapkan bagi orang-orang zalim neraka yang begitu panas. اجعلنا من المؤمنين يا رب. Allah jadikan kita sebagai orang-orang beriman. اجعلنا من المستبصرين يا رب. Mudah-mudahan Allah jadikan sebagai orang-orang yang mengenal واحفظ Allah. عقولنا وقلوبنا أن تتلقى العلم إلا ممن ترضاه على ما تحب يا Jadikan الله. hati kami, akal kami hanya menerima ilmu dari orang-orang yang Engkau ridhai. يا رب أنقذ شباب المسلمين من هذه الحيرة التي هم فيها. Ya Allah, selamatkan pemuda-pemuda kaum muslimin dari hiruk pikuk yang membuat mereka terlena ini. وكثر فينا العلماء أهل البصيرة. Perbanyak di tengah-tengah kami para ulama ahli basirah, وأبعد عنا دعاة الضلال. dan jauhkan dari kami para penyuruh-penyuruh kesesatan, وأخرس يا مولانا ألسنة الجهال. dan bisukanlah seruan orang-orang bodoh, وأعطنا من العلوم أشرفها وأعزها. dan berikan kepada kami dari ilmu yang paling mulia, وأعلاها yang وأفضلها. paling tinggi, yang paling afdal, وأجملها وأكملها. yang paling indah, yang paling sempurna. وذلك أن تعلمنا يا ربي أوصافك. Dan jadikan kami sebagai orang-orang yang mengetahui tentang sifat-sifat agungmu. وتعلمنا جلالك. Engkau ajarkan kepada kami tentang keagunganmu. تشهدنا جمالك. Engkau perlihatkan kepada kami keindahanmu. تذيقنا حلاوة العبودية لك. Engkau jadikan kami dapat mencicipi manisnya penghambaan kepadamu. يا الله. Ya Allah, إن أشرف ما علمته عبادك أن تعرفهم بحضرتك العلية. sesungguhnya ilmu yang paling mulia yang Engkau ajarkan kepada hambamu adalah ketika Engkau mengajarkan kepada mereka tentang dirimu. ونحن نطلب منك هذا العلم الشريف. Kami memohon kepadamu ilmu yang agung ini, ya Allah. فيا الله Ya Allah, قربنا إليك. dekatkan kami kepadamu. وعلمنا بأسرار القرب منك. Ajarkan kami rahasia-rahasia dekat kepadamu. يا الله. Ya Allah, املأ قلوبنا خشية منك. penuhi hati kami dengan rasa takut kepadamu. واجعل مستقر العلم النافع قلوبنا. Jadikan tempat bersemayamnya ilmu bermanfaat adalah hati kami, ومستقر أرباب ديارنا. dan jadikan pemilik-pemilik ilmu mulia itu adalah rumah-rumah kami, orang-orang yang ada di rumah kami. يا رب يا الله. Ya Allah, أنت جعلت أعلم عبادك وأفضل عبادك علما محمد صلى الله عليه Engkau وسلم. jadikan orang yang paling alim dari sekalian hambamu adalah Nabi Muhammad SAW. وأرسلته لنا ليعلمنا ما أوحيته إليه. Engkau utus beliau untuk mengajarkan kepada kami apa yang Engkau wahyukan kepadanya. فاجعل لنا حظا وافرا من علم هذا النبي. Maka berikan kepada kami bagian besar dari ilmu Nabi yang agung ini, ومن أنوار شريعة هذا الرسول ومنهجه dan السوي. dari syariat yang mulia daripada syariat yang dibawa Nabi Muhammad ini. يا الله احفظ عقولنا وعقول أبنائنا وبناتنا ورجالنا ونساءنا من التأثر بعلم من عاداه ومن ناواه من الشياطين والمضلين والدجالين وأعوانهم. Ya Allah, jagalah akal kami, akal anak-anak kami, yang laki maupun yang perempuan, daripada pengaruh ilmu-ilmu yang datang dari musuh-musuhmu.
Ya Rabbi ya Allah. Ya Allah. Inna nashku ilaika ma halla bil muslimin min halah. Kami mengeluh dan mengadu kepadamu tentang apa yang menimpa kaum muslimin. Wa kadhiba alaihim unas annahum ru'atul adli was salam fil alam wa hum al-yawm yadhlimun wa yahtikun al-a'rad wa yaghtasibun al-bilad bila wajhi haqq. فأرنا يا رب قدرتك فيهم يا قوي يا متين. Ya Allah, mereka orang-orang di luar sana, mereka membohongi kami, mengaku tentang keadilan yang mereka miliki, kemajuan yang mereka miliki, tetapi pada kenyataannya mereka mendolimi saudara-saudara kami dan membinasakan mereka. Ya Allah, perlihatkan kekuatanmu untuk menghancurkan mereka. وبارك في هذا المجلس ومن يقوم فيه وانشر به أنوار العلم النافع. Ya Allah, berikan keberkahan di majlis ini dan sebarkan dari majlis ilmu di majlis ini ilmu yang bermanfaat. Sallallahu alaihi wasallam. Alhamdulillahirabbil alamin.